Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Zaman Dulu. Untuk kisah kali ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang berjudul Kuyang yang Dikayau. Cerita ini ditulis oleh Mahmud Jauhari Ali. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman boleh subscribe dulu channel ini biar tidak ketinggalan cerita-cerita horor seru lainnya juga. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke ceritanya. Aku lahir di tengah hutan Kalimantan yang jauh dari keramaian. Untuk mencapai kota, kami harus menempuh perjalanan air sehari semalam. Lalu dilanjutkan dengan perjalanan darat hingga 10 atau bisa sampai 16 jam lamanya. Pepohonan besar masih tumbuh menjulang di sini. Satwa liar pun semisal piton dan king cobra sering kami jumpai. Jika malam tiba, suasana menyeramkan kian mencekam. Tidak ada lagi yang namanya penerangan jalan. Listrik masih bergantung pada generator yang turbinnya digerakkan aliran sungai. Pernah aku melihat ada sesosok perempuan yang menggendong seorang anak kecil di hutan belantara dekat ladang kami. Jalannya sedikit pincang, lambat sekali, dan payudaranya panjang. Sesekali si anak terlihat menghisap air susu perempuan tersebut dengan santai dari gendongan belakang. Tak lama setelah itu, ia meninggalkan anaknya di samping sebuah pohon besar. Sungguh seorang bocah yang malang dan menyedihkan. Bergegas aku menuju pohon itu dengan maksud menolongnya. Tapi yang kudapati malah seorang pria muda berusia sekitar 36 tahunan. Tubuh bagian kepala bawahnya berwujud babi. Matanya menyala seperti obor. Agaknya dia anak haram dari norma adat yang dilanggar. Tanpa pikir panjang, langsung kutebas lehernya hingga putus. Darah merah pun muncrat tak beraturan. Anehnya, saat hendak kubawa bagian kepalanya, rambutnya menjadi sepasang sayap. Kepalanya terbang, kemudian menempel di tubuh babinya. Setelah itu, tak lagi kujumpai wajahnya yang muda, melainkan wajah seorang kakek tirus dengan hidung bak belalai gajah. Inikah Pinocchio Kalimantan? Pikirku sesaat kala itu. Kutebas lagi lehernya dan putus kembali. Darahnya berhamburan. Aromanya sangat amis. Peristiwa sebelumnya pun terjadi lagi. Kepalanya menyatu dengan tubuh bagian bawahnya dan wajahnya berubah lagi menjadi pria berjebis-jebis, lebih seram daripada dua wajah sebelumnya. Kali ini kepalanya langsung melayang setelah lehernya putus. Terbang dan meninggalkan sebuah pesan kepadaku. Bumi Kalimantan akan kami kuasai. Matilah kalian semua. Setelah itu, anak haram itu lenyap tak bersisa. Mungkin itulah yang dimaksud peristiwa jin membuang anak. Awalnya, leluhur kami adalah peladang berpisah yang menggarap tanah subur. Kala tingkat kesuburannya berkurang, mereka pun mencari lahan baru. Kebiasaan ini berlangsung sudah berabad-abad lamanya. Kebiasaan primitif tanpa memperbaiki kondisi buruk tempat yang ditinggalkan. Ya, beginilah kehidupan kami di sini. Selanjutnya, kakek, nenek, ayah, ibu, dan keluargaku yang lain hanya meneruskan warisan budaya bercocok tanam zaman dulu. Dan aku dilahirkan tak lama setelah mereka menempati rumah di lahan baru ini. Sebuah kawasan di tengah hutan belantara yang subur. Meskipun demikian, kebiasaan berpindah-pindah ini telah berakhir semenjak kami mulai menggunakan pupuk untuk berladang. Ya, pupuk. Saat pupuk di kota langka atau hanya tersisa yang mahal karena tanpa subsidi pemerintah, kami cukup menggunakan pupuk alami. Selama mengandung unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur-unsur penting lainnya bagi tanaman, itu sudah cukup untuk kami bisa memanen hasil yang menggembirakan.
Begitu pesan yang sering disampaikan penyuluh pertanian saat berkunjung di desa kami. Ibu Carolina nama penyuluh itu. Masih perawan, muda dan cantik, berkulit kuning keputihan, rambutnya hitam, lurus dan tergerai indah. Paras cantiknya dilengkapi pula dengan tubuh yang montok, tak ayal. Mata lelaki, baik yang muda maupun yang tua, seakan tak pernah bisa berkedip saat menatapnya. Tanpa terkecuali, aku pun demikian kepadanya. Sebagai lelaki normal, tentu saja akan sangat senang melihat wanita seperti itu. Dengan kehadirannya, membuat dunia ini menjadi surga yang tak terbantahkan. Selamat pagi. Sebuah suara terdengar cepat meluncur ke arahku. Suaranya terasa nyaman saat mengenai jantung hatiku. Betapa tidak, ini namanya pucuk dicinta ulang pun tiba. Tak perlu aku menyambangi tempat tinggalnya di dekat kantor camat. Ia sudah ada di halaman rumahku. Pagi juga, Bu Carolina. Balasku segera. Boleh saya naik? Tentu saja, mengapa tidak? Perlahan wanita cantik itu menaiki anak tangga demi anak tangga rumah panggung ini. Hati-hati, dia mengangguk. Akhirnya sampai juga di atas sini. Aku tersenyum kepadanya. Kulihat dengan jelas tato mandau di kaki kanannya dan bunga mawar ada di kaki kirinya. Kulihat pandangannya tertuju pada sebuah karung di sampingku. Karung tempat aku menyimpan warisan berharga dari leluhur kami. Aku memang tengah membersihkannya sejak dari tadi pagi. Sedang membersihkan kelapa. Aku menggeleng. Tapi di dalam karung itu seperti kumpulan kelapa. Oh, bukan. Lantas itu apa? Ini. Dia menatapku, sorot matanya seperti menyimpan kecurigaan. Ini warisan. Warisan? Tanyanya penasaran. Tanpa menunggu lama, aku beranikan menunjukkan isi dari karung tersebut. Inilah isinya. Matanya terbelalak melihat tengkorak-tengkorak manusia yang kukeluarkan dari dalam karung. Ini tengkorak lama, leluhur kami yang mengumpulkannya. Kami sekedar menyimpan tanpa berniat menambah jumlahnya. Dia hanya mengangguk-angguk tanpa sepatah kata pun. Kian lama, pesona Carolina semakin terpancar kuat. Gadis-gadis di desa kami mendapatkan saingan berat. Begitu pula para istri. Suami mereka tak bisa menahan hasrat yang menggubu-gubu pada gadis berpenampilan arah barat ini. Sebenarnya, aku sendiri belum tahu pasti dari mana dia berasal. Kalau dilihat dari warna kulit, tipe wajah, dan warna rambut, Carolina asli produk Kalimantan. Terutama logatnya yang belum bisa dihilangkan, meski sudah berpenampilan semodern mungkin. Pesona khas perempuan Kalimantan begitu kuat melekat padanya. Sungguh pesona yang membuat para lelaki normal tak berkutik, bertekuk lutut di hadapannya. Dan pemandangan tak biasa bisa terlihat di warung dekat kediamannya. Banyak lelaki yang nongkrong seraya berharap bisa berjumpa dengan Carolina. Diam-diam aku pun sudah mempelajari kapan dia akan ke warung itu atau berada di sekitarnya. Misalnya saja pukul 6 pagi. Carolina biasanya membeli sayur-sayuran segar di sana. Kemudian sekitar pukul 8 malam, dirinya terkadang menikmati semangkuk bakso keliling yang sering mangkal tak jauh dari warung tersebut. Pada jam-jam itulah aku berada di sana. Hasilnya, aku dan Carolina bisa bercengkerama atau sekedar bertukar pandangan dan senyuman. Tapi tadi pagi dan malam ini dia tak memperlihatkan batang hidungnya. Yang kutemukan malah sebuah kehebohan massa. Ayo kita ke sana, kuyangnya masih berada di dalam rumah Budau. Pak Krus mengajakku setengah memaksa. Aku penasaran. Segera kuiyakan ajakannya. Kadang kami berlari, terkadang juga berjalan setengah berlari dengan napas yang terengah-engah. Orang-orang di sekitar kami pun demikian adanya.
Terlihat kerumunan orang di dekat rumah Budau. Lampu-lampu ditembakkan dari senter-senter ponsel membuat rumah berukuran kecil itu terang benderang. Sementara aroma manis darah mulai menelusup masuk dalam rongga hidungku. Kuyang memang haus akan darah bayi yang baru lahir dan darah kotor setelah persalinan. Jika tak segera diatasi, bayi dan ibunya akan tewas di tangan Kuyang. "Itu Kuyang," seru Paman Kiai. Sebuah benda seperti bola hitam melesat keluar dari atap rumah Budau. Di bagian bawah, benda itu tergantung sesuatu berbentuk lonjong dan menyala. Merah warnanya. Orang awam akan mengatakan itu bola hitam dengan lampu merah. Tapi itu bukan bola, melainkan wujud Kuyang saat sedang beraktivitas pada malam hari. Warna hitam tak lain adalah rambut si Kuyang, dan benda yang menyala merah ialah jantungnya yang ikut terbang bersama organ-organ vital lainnya. Warga yang lebih dulu datang sebelum kami sudah siap dengan segala peralatan untuk menangkap si Kuyang. Mereka mulai menggunakan tali ijuk, melemparkan bawang merah, melebarkan kain kuning, bahkan ada yang mencoba memukul Kuyang itu dengan spatula wajan. Selain itu juga ada yang terus-menerus melafalkan mantra khusus untuk menaklukkan Kuyang. Sementara aku sama sekali tidak sempat membawa apapun. Kecuali badan dan pakaian yang kukenakan. Beramai-ramai kami mengejarnya. "Di sana, dia terbang di atas pohon mangga itu. Terus kejar. Kita harus menangkapnya malam ini juga." Percakapan warga yang sudah terengah-engah terdengar bersahutan seiring langkahnya kami yang mulai melambat. Aku terpaksa menghentikan langkahku. Ususku terasa melilit kencang. Terasa pedih sekali. Sedang yang lainnya masih memburu Kuyang itu. Perlahan aku mengatur napas. Suasana di sini begitu hening, dan mereka sudah pergi jauh. Tak ada lagi suara teriakan warga. Di sini aku seorang diri, sendiri dibalut sunyi, ingin kuikuti langkah warga sejurus jalan ini. Tapi rasanya aku tak sanggup lagi jika harus turut mengejar bola hitam dengan cahaya merah tersebut. Maka kuputuskan untuk pulang dengan berjalan pelan-pelan. Setibanya di rumah, kuambil mandau pusaka yang menggantung di dinding rumah. Ya, sebilah mandau warisan keluarga kami. Sebenarnya dinding rumah ini dihiasi 17 mandau. Tepatnya mandau perang yang terbuat khusus dari batu senaman kei dari Long Pagai. Leluhur kami memang peladang sekaligus pemburu kepala manusia untuk keperluan tertentu saja pada masanya. Sekali tebas, leher musuh langsung terpenggal. Tidak ada istilah kebal jika berhadapan dengan mandau asli seperti ini. Kini kami sekadar mewarisi senjata pusaka mereka. Sebab kami terikat perjanjian Tumbang Anoy yang melarang kayau mengayau di tanah Kalimantan. Selain itu, memang tidak ada niatan sekalipun meneruskan tradisi penggal leher para musuh, kecuali ada situasi yang sangat mendesak. Salah satunya adalah rencanaku mengayau Kuyang itu, memutuskan antara kepala dan organ dalamnya. Entah akan berhasil atau tidak, yang jelas aku harus mencoba agar kampung ini aman dari gangguan manusia pemakai ilmu hitam tersebut. Sayup-sayup seperti ada suara warga terdengar sampai ke rumahku. Apa Kuyangnya menuju kemari? Pikirku. Kusimak baik-baik. Kian lama suara itu semakin nyata. Benar, itu suara warga. Bergegas kuikatkan tali mandau di pinggangku. Kubuka pintu. Telak suara nyaring mereka langsung menabrakku kencang. Aku lihat warga sudah di halaman rumahku. "Lampai, Kuyangnya di atas rumahmu." Aku terkejut. Segera kubalikan badan dan menoleh ke atas.
tanpa kepala dengan juntayan organ dalam itu memang sedang berada tepat di atas atap rumahku. Sebagian warga melemparnya dengan bawang merah dan lainnya. Tanpa pikir panjang lagi, aku langsung memanjat atap. Sepasang mata putih, bak mayat menatapku tajam. Mata yang bercahaya tapi tidak bersinar terang. Benar-benar tampak jelas aku lihat. Sorot matanya menatapku sangat dalam. Antara hidup dan mati, aku berlari kencang dan melompat sambil mengayunkan mandau ke arah bawang kepalanya. Dengan cepat pula, dia melayang lebih tinggi. Dia berhasil menghindar dengan cepat. Ayunan mandauku menebas angin dan aku terjatuh. Tubuhku menimpa atap, terguling berkali-kali lalu mendarat di samping batang pohon nangka yang bersandar di tepi atap. Hati-hati, lampai. Dia bukan manusia biasa. Kumpa temanku sejak kecil mengingatkan. Sebagian warga yang lain mengejarnya. Ya, kuyang itu sudah tidak ada di atas atap rumahku lagi. Dia sudah pergi menjauh. Lantas bagaimana aku membunuhnya? Aku tak memiliki jejaknya, semisal bekas telapak kakinya di atap ini. Jangankan itu, menyentuhnya saja aku tidak bisa. Mungkin bagi yang berilmu lebih tinggi bisa saja menggunakan santet ini tanpa perantara jejak. Masalahnya, aku belum sampai di tingkat itu. Apa yang harus aku lakukan? Kumpa melemparkan pertanyaan kepada semua orang yang masih berada di depan rumahku. Bagaimana kalau kita minta tolong Paman Pangkang? Kataku. Beberapa waktu kami terdiam. Aku setuju dengan usulanmu itu. Lampai, balas Kumpa. Begitupun yang lainnya. Maka, tanpa buang waktu, kami langsung menuju rumah Paman Pangkang dengan menaiki perahu bermotor. Perlu waktu 1 jam untuk menemui pria yang kami kenal memiliki ilmu mandau terbang ini. Maklum, dia tinggal di desa lain. Pria bertubuh kurus ini pun bersedia. Nyata, seakan mandau itu terbang dengan sendirinya. Berkelebat, berusaha mengenai kuyang yang terbang melesat-melesat. Aku dan warga lainnya hanya menjadi penonton perkelahian 2 orang dengan bantuan jin sekutu mereka. Jin terkutuklah yang akan memenangkan salah satu dari mereka berdua. Ya, Paman Pangkang atau si Kuyang. Meski kami tidak dapat melihat wujud Paman Pangkang, kuyang tersebut berhasil menjatuhkan tubuh pria yang terkenal dengan sebutan penjaga hutan selatan itu. Kini tubuh Paman Pangkang tertelungkup di tanah. Darah segar mengalir dari punduknya. Sementara si Kuyang bersiap menyerang kembali musuhnya tersebut. Kami pun menghalau sebisa mungkin serangannya. Namun apalah daya, kami tak sanggup membendung kekuatannya. Dia pun melayang menuju targetnya. Dan tanpa kami duga, mandau yang digunakan Paman Pangkang terbang menembus tepat di tengah kepala si Kuyang. Tak lama setelah itu, mandau yang digerakkan jin sekutu Paman Pangkang tersebut membelah batok kepala si Kuyang yang masih melayang di atas tanah tempat kami berpijak ini. Tak ayak, seisi kepalanya berhamburan. Otaknya berceceran. Kemudian mandau itu bergerak memenggal bagian penghubung antara kepala yang terbelah dan organ-organ vital yang menggantung itu. Baru kali ini aku melihat peristiwa kayau tingkat tinggi yang terjadi pada Kuyang. Kini Kuyang itu sudah mati. Namun bagian tubuhnya yang lain belum kami temukan. Tapi kami yakin beberapa hari kemudian pasti tubuh itu akan membusuk. Sudah 2 hari ini kami sama sekali tak melihat Carolina. Rumah tempat dia tinggal tampak tertutup rapat. Agaknya perempuan cantik itu sedang pulang ke kotanya. Mungkin bisa juga tidak, sebab ini hanya dugaan.
Tak ada yang tahu di mana persisinya dia berada. Yang jelas, semua lelaki di sini merindukannya. Jujur saja, rasa ini membuatku tidak nyaman. Meskipun udara sangat sejuk, kicauan burung terdengar merdu, bahkan lengkung langit sedang indah-indahnya. "Woi, apa yang sedang kamu lakukan?" Suara Kumpa mengganggu lamunanku. Tampilannya tampak rapi di atas sepeda motor kesayangannya. Biasa memandang dedaunan dan bunga-bunga. "Kamu sendiri hendak kemana?" tanyaku balik. "Di sini suntuk. Aku ingin jalan-jalan. Ya, siapa tahu saja bisa bertemu seseorang yang membahagiakan." Aku hanya tersenyum. "Lebih baik kamu ikut aku." "Boleh." Kami pun menyusuri jalan desa. Sepanjang jalan, aku terbayang wajah Carolina. Paras cantiknya melekat kuat di dalam ingatanku. Sebuah wajah yang indah seperti rembulan dalam lengkung langit yang bercahaya. Aduh, hidungku terantuk helm Kumpa. "Maaf, aku ngerem mendadak. Ada sesuatu di sana." Aku mengikuti gerakan kepalanya, menengok ke belakang. "Sebaiknya kita lapor kepala desa saja." Tanpa berkata-kata lagi, dia langsung berbalik arah. "Sebenarnya apa yang kamu lihat?" Aku penasaran. "Nanti kamu akan lihat sendiri. Kita menemui Pak Das dulu." Entah apa yang sebenarnya dia lihat, sementara motor ini terus melaju kencang. Dari kejauhan tampak rumah Pak Das. Tak berapa lama kami sampai dan Kumpa segera mengetuk pintu rumah Pak Kepala Desa itu sambil memanggil-manggil, "Pak Das, Pak Das." Pintu dibuka. Seorang pria parubaya menyembul keluar. "Ada apa?" tanyanya. Ada Kumpa terbata-bata. "Ada apa sebenarnya, Kum?" tanya Pak Das sekali lagi. "Jawab dengan tenang, kawan." Aku mencoba menenangkan kawanku ini sambil menepuk pundaknya. "Di sana ada mayat." "Mayat?" Pak Das memastikan. Kumpa mengangguk. Tak lama kemudian, kami bertiga dengan beberapa warga lainnya langsung ke pos polisi terdekat untuk selanjutnya mengecek kondisi mayat yang dilihat Kumpa. Ternyata mayat itu tidak berkepala. Awalnya kami menduga ini akibat dimakan hewan. Akan tetapi setelah dicermati lagi, rupanya di dalam tubuhnya sudah tidak ada organ vital satupun juga. "Ini kuyang." Suara Pak Das terdengar lirih. Dan aku langsung terpanjat kaget saat melihat bagian kaki mayat itu. Tato itu, ya, tato mandau dan bunga mawar Carolina. Dan ternyata Carolina selama ini adalah kuyang.